Halo saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu dengan saya hari ini di hari Sabtu dengan renungan hati sehat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Suatu ketika di mana Yesus itu mengajar, kemudian menikmati makanan. Datanglah orang Farisi dan ahli Taurat, yang kemudian mereka melihat bahwa murid-murid Yesus ketika makan tidak mencuci tangan. Dan menurut adat Yahudi, ketika tidak mencuci tangan itu dianggap kesalahan, karena itu adalah adat. Kemudian orang Farisi dan ahli Taurat ini ingin menyalahkan Yesus dengan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya ini. Kenapa tidak ditegur sesuai dengan adat istiadat mereka? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberikan jawaban yang tepat bahwa engkau mengutamakan adat istiadat tapi engkau mengabaikan firman Tuhan. Yesus menegur khususnya bagaimana orang-orang harus menghormati ayahnya dan ibunya, dan itu tidak dilakukan oleh orang-orang itu. Artinya itu lebih melanggar firman Tuhan. Tetapi mereka menganggap bahwa adat istiadat itu lebih tinggi daripada firman Tuhan. Maka Yesus tegur. Kalau kita lihat di dalam ayat 7 dikatakan begini: hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dan ayat 9 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi membasuh tangan itu merupakan perintah manusia. Tapi perintah Tuhan untuk menghormati ayahnya dan ibunya itu diabaikan oleh mereka. Bagaimana memperhatikan mereka? Mereka justru merugikan orang tua mereka. Nah, kemudian dengan begitu mau menegur daripada murid-murid Yesus ini. Ketika dia melanggar perintah manusia dianggap najis. Maka Yesus mau kasih tahu, yang najis itu apa yang keluar dari mulut. Karena itu keluar dari dalam hati, bukan apa yang masuk. Bahkan bukan karena cuci tangan dan tidak cuci tangan. Karena sesungguhnya keyakinan kita adalah keyakinan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, bukan karena melakukan adat istiadat. Percaya kepada Yesus, selamat, dan kemudian melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Bagaimana menjadi contoh, itu tanda bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam hidup ini hatilah yang kemudian melakukan hal-hal yang jahat, omongan kotor, marah-marah, mencela orang lain, menghina orang lain. Itulah yang sesungguhnya yang menajiskan hidup kita. Tidak menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kita begitu getol kadang-kadang dalam sebuah organisasi melakukan begitu tertib. Tetapi sisi yang lain, kita tidak melakukan firman Tuhan, adalah kemunafikan. Kita begitu tertib untuk bisa datang dalam sebuah persekutuan, tidak salah, itu baik. Tetapi sisi yang lain, apakah kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita? Betapa sering kadang terjadi dalam hidup ini, kita datang kepada Tuhan,
tapi kita tidak memuji dengan sungguh-sungguh. Kita ikut dalam persekutuan, tetapi kita tidak belajar dengan konsentrasi. Kita datang dalam kebaktian, tetapi kita sendiri kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Karena kadang-kadang kita bicara sendiri di dalam persekutuan itu. Kita ngobrol dengan teman kita, bahkan dengan motivasi-motivasi hanya untuk ketemu dengan teman, ketemu dengan sahabat, atau bahkan hanya sebagai penggenapan daripada rutinitas kita. Dan itu adalah kesalahan, bahkan bisa dikatakan kemunafikan. Orang melihat kedatangan kita, orang melihat kerajinan kita, tetapi seharusnya juga bahwa Tuhan melihat apa yang sesungguhnya murni, tulus dalam hati kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merenungkan kebenaran firman ini. Ketika Tuhan berkata, yang menajiskan adalah apa yang keluar dari mulutmu, bukan apa yang masuk. Tuhan ingin menegaskan bahwa kita cukup hati-hati di dalam hubungan sosial kita, di hubungan dengan sesama kita. Bahkan akhir-akhir ini adalah media yang bisa dipakai untuk kemudian menjadi sarana penyalur suara kita, prinsip kita, bahkan status kita. Janganlah kemudian dari apa yang keluar dari dalam mulut kita, bahkan tulisan kita, itu menyakiti orang lain, itu melukai orang lain. Kita cukup berhati-hati, karena pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, kuasa campur tangan Tuhan atas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kuasa kasih Tuhan terus menyertai kami semua. Campur tangan Tuhan terus atas kami semua. Ampuni hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk melakukan yang terbaik, supaya ya Tuhan kami boleh hidup dengan penuh sukacita. Dan hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu, menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan Kau memelihara mereka, campur tangan Tuhan atas mereka, penyertaan Tuhan atas mereka. Yang bekerja Tuhan Kau memberkati. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami juga besok dalam kuat kuasa kasih-Mu, campur tangan-Mu dan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah doa kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.